Lahan adalah bentangan alam yang luas yang di atasnya dapat dibangun seperti bangunan gedung, lahan sawah, lahan pertanian, dan lain-lain, dan juga lahan merupakan tempat aktivitas para manusia. Bagaimana konsep yang dimiliki Tanah Emas Indonesia mengenai lahan tidur menjadi lahan produktif? Kali ini saya akan langsung bertanya kepada owner dari Tanah Emas Indonesia. Kalau kemarin kita berkunjung ke sini saat belum panen ya, masih nanya-nanya sama si Pak De kapan panennya, katanya seminggu lagi. Nah sekarang kita datang ke sini pas saat panen raya. Nah tadi pun juga saya nanya sama si Pak De, katanya belum sampai 1 hektar nih Pak Denny yang dipanen, baru 1/4-nya aja. Pak Denny sebagai owner gimana nih rasanya? Alhamdulillah, tetap harus disyukurin Mbak. Walaupun memang di tingkat petani semangka untuk bulan Agustus ini di seluruh Indonesia memang harganya sedang turun banget ya, mungkin pada harga terendah. Cuma kita alhamdulillah semangka kita berhasil 1 hektar lebih dari 20 ton yang keluar. Hari ini keluar 9 ton dulu. Tanggapan Pak Denny sebagai owner dari Tanah Emas Indonesia nih, di lahannya Pak Denny sendiri untuk memanfaatkan lahan tidur menjadi lahan produktif tadi, dan kita lihat pun juga berhasil nih Pak Denny. Tanggapan Pak Denny bagaimana? Betul, kita berharapnya sih begini sih Mbak, ada satu pikiran besar saya sebenarnya untuk teman-teman di kota ya atau anak-anak muda, bisnis pertanian itu bisnis yang saling menguntungkan, sangat menguntungkan. Kenapa Pak Denny bisa berbicara seperti itu? Kok banyak sekali hasil-hasil pertanian itu dari luar yang diimpor, padahal kan tanah kita sendiri tanah yang subur, karena kita sendiri di situ. Walaupun ada kadang ketidakadilan terhadap petani soal harga, cuma kita sangat meyakini karena tanah kita di Indonesia ini, khususnya di Jambi, masih subur, sangat subur, dan apa aja bisa hidup masih di sini. Jadi saya mengajak sebenarnya untuk anak-anak muda, para pebisnis di luar, kenapa sih kalian tidak melihat di sektor pertanian? Padahal mohon maaf ya, ketika terjadi perang sekalipun, itu yang tidak mati bisnis cuma satu, hanya pertanian, karena orang butuh makan ya, karena pertanian kan juga ketahanan pangan juga. Ketahanan pangan. Kalau untuk semangka kita coba 1 hektar. 1 hektar. Nah, kita kan sudah panen di hari ini dan 80% Pak De bilang tadi berhasil untuk panen buah semangkanya di bagian pertama. Itu kedepannya ada mau nambah lahan lagi atau bagaimana nih? Alhamdulillah. Jadi kami juga secara pribadi hasil panen hari ini sebagian kita bagi-bagi ke konsumen Tanah Emas. Ada sekitar itu memang itikat baiknya Pak ya dari betul, awal. Ya, dari awal kita pengennya ini diolah secara produktif. Kita bagi-bagi ke konsumen kita. Di data kita kurang lebih sekitar 2,3 ton yang kita bagi-bagi, sisanya kita jual, dan hasil dari jualan itu misalnya kurang lebih kalau saya menghitung dapat sekitar 45 juta, dan kita kembangkan lagi ke kemungkinan tahap kedua ini 4-5 hektar. Kalau misalkan dari awal nih Pak Denny punya lahan ini bakal cocok dengan bibit buah semangka yang ditanam? Saya melihat tenaga tim kami, kan sebelumnya tenaga tim kami yang di semangka ini Pak D itu
beliau sudah tes semangka di tidak jauh juga dari sini dan berhasil, bahkan waktu itu keluar 28 ton per hektar. Jadi kita percaya, saya yakin Pak De akan berhasil di semangka. Sebenarnya di beberapa lokasi kita bukan cuma di semangka, ada juga Kayak kita pepaya ya. betul pepaya California, kemudian kita juga kembangkan jahe merah, kemudian kita juga kembangkan jagung pakan, jagung untuk pakan ternak. Saya cuma meyakini bahwa bisnis pertanian sebenarnya bisnisnya sangat menjanjikan. Kita kadang kasihan ya, coba kita lihat petani-petani kita sudah pada tua, tidak ada yang menggantikan. Masa iya harus negara kita dibanjiri produk dari luar? Itu sangat menyedihkan. Biasanya buah semangka bisa dipanen pada usia 60-75 hari atau sesuai dengan jenis varietes semangka yang dibudidayakan. Pada umumnya buah semangka yang bisa dipetik itu yang warnanya agak kepucatan, lalu juga batangnya lebih mengecil dan sulurnya lebih mengering. Pak, untuk ke depannya lagi nih, mungkin ada selain yang Pak Denis. Saya mungkin tertarik mungkin ini di saat kah? saya tertariknya sih ke rempah-rempah ya? Iya. Itu nanti mau di sini atau mungkin bisa di lokasi lahan yang lain. Karena di Jambi masih sangat luas ke rempah-rempah, dan untuk tahapan ini juga selepas bulan ini kami akan coba jahe merah sekitar 5 hektar. Jahe merah itu langsung 5 hektar, nggak 1 hektar dulu nih? Nggak, Pak, langsung berani 5 hektar ya? Karena memang pada saat musim COVID-19 ini begini ya, saya berpikir orang butuh daya tahan tubuh yang kuat. Jahe cukup merah diminati. Betul, oke. Pada ini berbicara masalah COVID, katanya petani semangka pun juga ikut terkena dampaknya. Pada ini sebagai owner, itu tanggapannya bagaimana? Pasti Mbak, pasti, karena ini kan masalah kita semua, tapi masalah dunia, otomatis ekonomi lumpuh. Cuman tetap aja lahan tidur harus dimanfaatkan supaya produktif. Pada ini kenapa sih bisa berani sekali memanfaatkan? Kita gini loh ya, kalau ketika kita berpikir sebagai petani, maka yang diharapkan tuh ketika hasil panen. Betul. Karena apalagi mau diharapkan ya? Begitu. Dan begitu pun berpikir sebagai pengusahanya, ketika pengusaha pertanian dia berpikir juga kenapa? Karena kan dia akan keluarkan biaya modal, biaya pupuk, kemudian biaya tenaga kerja. Cuman saya melihatnya bukan itu saja, saya melihat ada kepuasan batin Mbak ketika melihat tanaman itu mulai dari kecil, dia tumbuh, kemudian dia besar, kemudian dia berbuah, kemudian dinikmatin di pasar itu ada, wah itu dari hasil kami loh, dari kebun kami itu hasilnya. Ada kepuasan batin kita di bisnis itu, kita dapat uang, tapi kita juga senang, batin kita senang. Pak Denny, ini kita berbicara mengenai lahan ya yang Pak Denny jual belikan kepada konsumen. Kita menganjurkan tuh untuk yang work from home atau yang di rumah aja untuk bertani, ya kan? Nah, ini Pak Denny sendiri itu menjual beli ataupun menawarkan tanah kepada konsumen itu hanya berbentuk tanah dengan rumah atau kan tanah dengan pertanian, atau memang ada jenisnya masing-masingnya? Ya, itulah yang menariknya di tanah emas ini. Bukan sekedar tanah itu terus dibiarin saja, tapi bagaimana produktivitas masyarakat bisa membeli tanah, menguasai tanah itu. Ini padahal Mbak, ansuran di sini nih konsumennya 300.000, cuman 300.000-an, 400.000, 500.000, 600.000 ansurannya. Jadi dengan uang segitu dia sudah punya tanah 300 meter persegi dan ada hasil pertanian. Ada hasil.
kelihatan hasilnya nyata Iya. Pak Denny ya. Yang biasanya kalau orang mah cuma menjanjikan saja, tapi kalau ditanam mas hasilnya kelihatan nyata. Ya Tampak mudah-mudahan nyata. saya berdoa Mbak, yang paling penting itu bukan sekedar wah sekali, tapi berkelanjutan, continue terus. Dan seperti tempat saya berdiri ini adalah salah satu lahan yang dimiliki Tanah Mas Indonesia. Mereka memanfaatkan lahan tidur menjadi lahan produktif dan tentunya menghasilkan pundi-pundi rupiah. Pak Denny, kalau boleh tahu nih Pak, gimana sih bagi hasilnya kalau di tempat agroforestry ini sendiri? Ada perhitungan sendiri kita. Ada perhitungan sendiri. Oh ya, Gaby juga mau tanya nih Pak. Misalkan Gaby punya nih tanah di sini, terus Betul. tanahnya pun ditanamin dengan bibit semangka. Itu persetujuan antara owner dan juga konsumen ya? Betul, jadi itu dia di tanaman juga seperti itu. Misalnya kan di sini ada sekitar 200 konsumen. Oh saya nggak setuju tanahnya digarap, katanya kan. Mungkin mereka mau menggarap Mau sendiri. garap sendiri boleh silahkan. Oke. Terus kalau mereka mau garap sendiri boleh, sangat senang kita, malah itulah tujuan kita supaya mereka kita kasih stimulus. Kita udah coba lo berhasil, ayo dong tanamin di tanah tuh. Itu biar merubah mindset pemirsa yang ada di rumah. Karena kan mereka nanti beli tanah kaflingan toh jauh dari kota, mau diapain kan bingung Iya ya. betul, jadi banyak sekali yang manfaatnya sudahlah, dari capital gain, kenaikan harga, Betul. kenaikan harga tanah dari tahun ke tahun, dibiarin aja tanahnya naik harganya, apalagi dikelola. Terus ada orang yang tinggal di sini, misalnya di sini kan sudah ada 2 kakak yang tinggal, 2 kepala keluarga. Ada lagi yang tinggal di sini malah makin naik, semakin ada rame di sini harga tanahnya semakin naik. Sebelum kita closing di 7.20 nih, teman-teman yang ada di rumah, kita mau refresh sedikit, terus juga mau kasih pertanyaan cepat buat Pak Denny. Harus dijawab dengan cepat, tidak boleh 2 jawabannya, harus 1 saja. Mengerti Pak Denny? Jadi Oke, siap? Nih pertanyaannya, bos atau anak buah? buat Pengusaha atau petani? pengusaha, Yakin? yakin. Tapi kan bilang petani menguntungkan.